Ya, Oke, sip. Sebelumnya kita lihat eh, apa namanya ini ada ikhtisar laporan keuangan punyanya BSI tahun 2023 karena kita kemarin sudah membahas terkait dengan akuntansi murabahah, istisna dan hari ini kita ada mudorobah sama salam ya. Ini kita bisa lihat nih di Bank Syariah Indonesia ada nggak sih mereka itu menggunakan nggak sih akad-akad yang kita sudah pelajari itu? Yang pertama untuk piutang murabah nih kalau dilihat di tahun 2023 ada ternyata teman-teman em, totalnya paling banyak nih kalau kita lihat dulu ya. Ada piutang murabahah, ada piutang istisna, ada piutang sewa ijaroh, terus di bawah ada kod. Kalau kod kan berarti pinjaman biasa gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada untuk investasi ada pembiayaan mudorobah sama musyarakah. Di antara kelima pembiayaan ini, murabahah, istisna, ijaroh, terus mudorobah, musyarakah, kita lihat angkanya. Yang paling besar itu murabahah. Ini perhitungannya dalam jutaan ya, berarti ditambahin nolnya. Piutang murabahah nih 136 juta, berarti ini 136 triliun ya, ditambahin. Untuk eh, untuk piutang istisna lihat, paling kecil dia cuma 30 doang. 30 juta gitu. Beneran 30 juta. sangat sedikit banget gitu. Malah salam kita lihat salam nggak ada sama sekali. Mm. Nggak ada tuh buat petani gitu ya. Nah, yang paling lumayan lumayan lah. Sewa ijaroh ada, cuman nggak sebanyak murabahah gitu ya. Kita lihat lagi ke bawah untuk yang sekarang akan kita pelajari mudorobah. Mudorobah kan investasi. Investasi yang dimana nanti kita akan pelajari sih. Yang dimana modalnya itu 100% dari bank. Di sini nominal apa namanya pembiayaannya cukup kecil gitu ya. Cuma 1,831 1 juta ditambahin nolnya lah ke belakang. Nah, musyarakah yang banyak. Di pekan depannya kita akan belajar musyarakah. Di mana musyarakah ini kayaknya eh, nominal terbanyak kedua setelah murabahah. Kalau musyarakah kan berarti 50-50. Dananya dari nasabah sama dari bank. Kalau mudorobah berarti dari bank semuanya. Nah, ini posisi yang kita bisa lihat di perbankan saat ini ya. Kurang lebih sama di bank muamalah dan bank syariah lainnya juga. Pokoknya yang paling banyak itu murabahah, terus ada pembiayaan mudorobah sama musyarakah masih ada meskipun jumlahnya nggak sebanyak murabahah. Kok istisna lebih kecil dari murabahah ya? Padahal dia kan lebih enak. Oh, kenapa lebih kecil? Karena kemarin kita bahas resikonya lebih besar. Lebih besar buat Tuh, bank ya Ustazah ya? iya betul karena bank kan harus karena si rumah misalnya kan kebanyakan KPR gitu ya. Iya, Kalau misalnya customize soalnya itu ya. ya, kalau istisna itu kan rumahnya harus dibuat dulu. Berarti Hmm. kan si bank harus benar-benar dari awal sampai selesai gitu ya. Iya. Sementara kan bank itu lembaga intermediari, bukan lembaga kontraktor atau lembaga jual beli KPR gitu kan, bukan. Jadinya karena resikonya tinggi, terus memang bukan dia lembaganya. Jadi sebenarnya karena resikonya tinggi banget, terus eh, jadinya enggak sih gitu, enggak terlalu banyak juga Yang dikabulkan ya. dikeluarkan. Kecuali untuk merubah karena itu ya Ya. karena belum tentu juga gitu penerimaan yang diterima sama bank misalnya di sini petermin akan diterima beneran segitu atau enggak itu belum tentu gitu jadi memang dari semua akad kalau di perbankan syariah yang paling pasti akan diterima oleh bank terus untuk bagi hasilnya atau untuk keuntungannya dan sama pembiayaannya itu Murabahah. cuma murabahah sih Ya. apalagi investasi belum tentu lagi gitu kan karena kan berdasarkan usaha hasil usaha bisa untung bisa rugi itu meskipun istisna sama-sama jual beli rumah karena rumahnya dibuat dulu terus mau makan waktu mau makan biaya dan lain-lain orang bang juga mikir-mikir lagi sih bu gitu. Iya Ustazah. Karena Sayang namanya banget juga iya berbisnis ya. iya betul seperti itu kita akan coba bahas ke akuntansi menurut
Jadi akuntansi mudharabah ini dibahas di dalam PSAK 405. Kalau nggak salah paragrafnya ada 46 paragraf gitu. Eh, Pertama, untuk pengertian sendiri, pasti teman-teman udah ada gambaran karena sudah dibahas di fikih muamalah atau di akuntansi perbankan ya. Jadi kita review. Jadi mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha. Jadi mudharabah sama musyarakah ini investasi. Kalau kemarin kita bahas murabahah, salam istisna itu masuk ke kategori Jual akad beli. jual beli, betul. Kalau mudharabah musyarakah investasi ya. Jadi dia sifatnya kerjasama. Nah, mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama disebut sebagai pemilik dana atau bahasa Arabnya itu sohibul mal. Nah, pihak pertama menyediakan seluruh dana, berarti 100%, sedangkan pihak kedua, pengelola dana atau disebut dengan mudorib, itu bertindak selaku pengelola. Dan keuntungannya nanti dibagi di antara mereka, di antara pemilik dana dan pengelola dana, sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ada kerugian dan kerugiannya itu disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, ataupun pelanggaran dari pengelola dana. Gitu. Jadi, uh, inti dari akad mudorobah di sini adalah uh, uang yang diberikan, modal modal yang diberikan oleh pemilik dana itu 100%. Jadi ada yang punya dana, ada yang punya skill gitu, ada yang mengelola gitu. Yang satu setor modal atau setor uang, yang satunya lagi setor skill gitu. Dan kalau misalnya ada keuntungan, keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Terus, tapi kalau misalnya ada kerugian, tiba-tiba misalnya tidak untung atau rugi gitu ya, hasil usahanya, maka hanya akan ditanggung oleh pemilik dana. Dan di sini, sebagai orang kepercayaan, mudorib atau pengelola dana ini, dia harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal gitu. Jadi, karena kalau kita misalkan gitu ya, misalkan di sini pemilik dananya itu bank, bank syariah, kemudian misalnya kita sebagai mudharib yang mengelola dana gitu kan, berarti pada saat kita diberikan 100% modal oleh bank syariah untuk melakukan usaha di mana akad yang dipakainya itu adalah akad mudharabah, kita sebagai nasabah atau sebagai pengelola dana harus amanah gitu dalam mengelola dananya. Itu jadi nggak boleh tuh si dana yang kita terima untuk akad mudharabah tiba-tiba kita misalnya pakai untuk dipakai dulu untuk usaha yang lain misalnya. Sementara misalnya perjanjiannya untuk usaha konveksi atau misalnya untuk usaha apa gitu. Maka uang itu harus kita benar-benar pegang, kita kelola sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Jadi harus amanah dari awal sampai awal, kemudian di dalam proses pengelolaan bisnisnya sampai akhir pada saat modalnya itu diserahkan gitu. Dan harus berhati-hati karena kalau misalnya ternyata terbukti sebenarnya tidak cuma pengelola dana sih, ketika misalnya pemilik dana atau pengelola dana ini ada yang melanggar kesepakatan, maka em, apa namanya di sini kerugiannya itu kalau misalnya ada kerugian, kalau misalnya dia lalai atau tiba-tiba sengaja atau digimanain tiba-tiba modalnya hilang, itu kan nantinya akan ditanggung sama pengelola dana. Tapi kalau misalnya ternyata pemilik dana juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai sohibul mal, dia juga tetap kena gitu. Jadi hukumnya kedua-duanya juga harus harus bisa dipercaya karena namanya juga kerjasama. Jadi kedua-duanya harus full memberikan effortnya masing-masing gitu untuk usahanya tersebut dan harus menjalankan sesuai dengan apa yang tertera di dalam akad atau kontrak gitu. Untuk landasan hukumnya,
Di sini ada yang pertama ada di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha kudiyatis sholatu fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Teman-teman pasti udah hafal sama ayat ini ya gitu. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi kalau misalnya dilihat di ayat ini gitu, bertebaranlah di kamu di muka bumi gitu kan. Ada sebagian mufasir yang menafsirkan, oh kita boleh ini ayat traveling, iya betul gitu kan. Terus ada juga di sini di ayat selanjutnya dan carilah karunia Allah gitu kan. Dimanapun kita nantinya, misalnya kita bepergian ke negara-negara luar gitu kan, ke bumi Allah yang luas ini, kita boleh tuh mencari karunia Allah gitu kan dengan salah satunya menggunakan akad mudharabah ini gitu. Kita misalnya kita datang ke suatu negara gitu kan. Kita boleh kalau kalau kita nggak kerja kita apa namanya membuka usaha gitu. Karena kita misalnya nggak punya modal, kita bisa mengajukan pembiayaan gitu. Kalau di negara-negara muslim sih harusnya ada gitu karena landasan hukum terkait dengan mudharabah ini juga ada gitu di mereka, nggak cuma di Indonesia. Bisa tuh kita mengajukan pembiayaan mudharabah dan kita kalau misalnya punya skill apa bisa digunakan gitu. Terus di Quran surat Al-Baqarah ayat 283 juga disebutkan, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya gitu. Jadi karena tadi juga akad mudharabah disebut sebagai apa namanya akad amanah gitu ya, maka sebagai orang yang mengelola dana juga harus amanah dalam mengelola dananya, harus bisa dipercaya gitu, karena itu kan cermin dari sifat orang Muslim gitu ya. Lalu di sini ada hadis hadis riwayat dari Ibnu Majah di dalam kitab At-Tijarah dari Sholih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama ada jual beli secara tangguh, kemudian ada muqarradah atau mudharabah, dan juga yang terakhir mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual ya, gitu, tapi untuk di rumah. Itu terdapat keberkahan kata Rasulullah. Berarti akad mudharabah ini diperbolehkan. Dan ada lagi hadis dari riwayat At-Tabrani dari Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia sebagai pengelola dana harus menanggung risikonya. Dan ketika persyaratan yang ditetapkan oleh Abbas ini didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau membenarkannya. Nah, kalau dilihat dari hadis ini sudah jelas gitu ya bahwa apa namanya ketika misalnya ada resiko usaha yang terjadi disebabkan karena kesengajaan. Kalau di sini kan pada zaman dahulu misalnya gitu ya, mengarungi lautan, menuruni lembah, terus misalnya membawa harta atau modal mudharabah, kan pasti ada resiko-resiko tertentu ketika misalnya hilang atau rusak atau lain sebagainya, maka itu resikonya harus ditanggung sama pengelola dana. Itu sama halnya ketika misalnya akad mudharabahnya itu dilakukan di zaman ini, di zaman sekarang kita gitu. Segala sesuatu resiko yang muncul, tapi apa namanya resiko usaha gitu ya, tapi itu disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka akan ditanggung oleh pengelola dana resikonya gitu. Kecuali ketika misalnya um, resiko usahanya itu disebabkan karena force major, emang karena alami gitu ya, maka yang nanggung nanti adalah ditanggung 100% oleh sahibul mal atau Ya. pemilik dana. Iya, betul. Selanjutnya, landasan hukum di Indonesia sendiri, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, di sini ada 4 fatwa. Yang pertama, fatwa nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau kirod. Tadi juga di hadisnya disebut dengan mukorodoh ya, jadi kirob gitu. Terus fatwa
DSN nomor 38 tahun 2002 tentang sertifikasi investasi mudharabah antar bank atau sertifikat IMA. Lalu ada fatwa nomor 50 tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah. Dan ada juga fatwa nomor 115 tahun 2017 tentang akad mudharabah gitu. Dan kalau untuk standar akuntansinya, akad mudharabah ini dibahas di dalam PSAK 405 tentang akuntansi mudharabah, kemudian ada di FAS nomor 3 AAWIFI tentang mudharabah financing, dan ada juga pedoman akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI tentang akad mudharabah tahun 2013 terkait dengan akuntansi mudharabah pada perbankan syariah. Dari pengertian yang sudah kita bahas sebelumnya, kita lihat skema akad mudharabah yang ada pada screen ya. Di sini kalau teman-teman lihat ada bank syariah. Lalu bank syariah di sini sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Kemudian selanjutnya di sini ada Firman. Firman sebagai nasabah atau sebagai pengelola dana nantinya. Mereka bersepakat melakukan akad mudharabah di mana usaha yang akan mereka jalani itu adalah usaha konveksi. Di sini, Bank Syariah dia menyetorkan 100% modal, sementara Firman dia menyetorkan keahlian. Gitu. Kemudian, di dalam akad mudharabah ini, kita lihat ya, Bank Syariah dia menyetorkan 100% modal kemudian Firman tidak menyetorkan sama sekali modal gitu ya. Ketika misalnya ada rugi di sini, kalau misalnya ada rugi, maka kerugiannya ini 100% akan ditanggung oleh bank. Wah, enak nih. Sementara, ya, dengan syarat betul gitu, tidak melakukan apa namanya kelalaian kayak misalnya gini ya, sebagai pengelola dana, aduh males gitu kan, ya udahlah gitu. Misalnya Iya di sini sih. usaha konveksi, ya udah, maksudnya tidak ada usaha yang benar-benar sebagai usaha konveksi itu kayak gimana gitu kan, ya udahlah kalau ada project dikerjain, kalau nggak ada ya udah gitu, nggak kayak gitu ya. Ketika misalnya dua-duanya itu melakukan apa namanya si firmannya ini dia melakukan usahanya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu, maka yang harus menanggung ketika ada kerugian itu banknya gitu. Di sini 100%. Sementara Firman ketika ada rugi dia 0%. Dia tidak Enak nih menanggung jadi kerugian sama sekali. Terinspirasi Saya ya. pernah ada di posisi yang nanggung saja. Oh gitu. Pernah pertama kali jalanin bisnis. Masya Allah. Ya, Gimana itu? ya akan mudharabah kayak gini. Jadi karena saya yang memberi modal, ketika rugi saya menanggung semuanya. Oh, boleh nanti di-share ya Bu lebih lanjut. Oke ya, tapi kalau ada laba di sini kita lihat labanya itu 50% atau nisbah ya kita sebutnya. 50% untuk Firman sebagai mudharib dan 50% sebagai bank di sini sebagai sohibul mal juga 50%. Ini disepakati juga pengembalian modal usaha RP 15 juta misalnya gitu ya, 15 juta per bulan disetorkan misalnya setiap tanggal 3 gitu. Maka setiap kali si nasabah di sini Firman dia menyetorkan laba sebesar 50%, dia juga akan menyetorkan modal usahanya gitu. Jadi berarti kalau misalnya ini contoh ya, kalau misalnya skemanya seperti ini, setiap kali ada pembayaran keuntungan maka atau pembayaran nisbah, maka si pengelola dana juga akan menyetorkan modalnya. Berarti penyerahan modalnya bertahap gitu. Karena ada juga kalau mudharabah itu sesuai kesepakatan sih kadang diserahkan modal usahanya beserta dengan nisbah setiap bulan, ada juga yang disetorkan di akhir sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kalau perjanjian akad mudharabahnya 10 bulan, kalau misalnya di dalam perjanjiannya disebutkan penyerahan modalnya itu di akhir bulan, berarti di bulan ke-10 baru diserahkan. Sementara berarti di bulan-bulan 1 sampai 9 dia hanya mendapatkan pembayaran atas nisbah keuntungannya aja gitu.
Seperti itu. Selanjutnya untuk jenis-jenis mudorobah, di sini ada 3. Ada mudorobah mutlako atau mudorobah yang tidak terikat atau unrestricted investment. Ada juga mudorobah muqayyadoh atau mudorobah yang terikat atau restricted investment. Sama satu lagi ada mudorobah mustarokah. Yang pertama untuk mudorobah mutlako atau yang mudorobah tidak terikat, berarti di sini pengelola dana, kita baca dulu ya, pemilik dana memberikan pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Jadi pemilik dana tidak ada tuh dia mensyaratkan sesuatu pun misalnya kepada pengelola dana, entah misalnya pokoknya uang ini hanya boleh digunakan untuk usaha makanan misalnya atau enggak fashion atau misalnya untuk kesehatan gitu. Tidak ada pemilik dana itu memberikan persyaratan tertentu. Terus misalnya um, apa namanya tempatnya harus di sini, kemudian waktunya seperti ini gitu. Benar-benar dibebaskan. Jadi berarti pemilik dana memberikan kebebasan 100% kepada pengelola dana. Uangnya itu akan digunakan untuk investasi apa aja boleh selama uh, usahanya itu baik, selama menguntungkan karena memang akad mudharabah sama musyarakah ini akad bisnis ya gitu. Jadi memang orientednya itu laba gitu, orientasinya laba. Jadi um, yang penting dananya itu dipakai untuk kegiatan usaha yang akan menguntungkan dan juga tentunya dalam batasan syariah gitu ya, tidak melanggar prinsip syariah. Berarti bisnisnya yang harus misalnya objeknya atau barang yang diperjualbelikan atau barang yang dibisniskannya itu barang-barang yang halal, yang toib gitu. Selama masih ada dalam batasan-batasan tertentu, maka jenis mudharabah tersebut bisa dikategorikan ke dalam mudharabah mutlaqah seperti itu, atau akad mudharabah yang tidak terikat. Sementara untuk mudharabah muqayyado berarti dia kebalikannya. Di sini berarti pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya gitu. Bisa jadi misalnya di sini tadi ya, uangnya itu hanya boleh dipakai misalnya dalam lini usaha apa namanya? Food gitu ya, makanan gitu, atau enggak misalnya hanya boleh dalam fashion atau enggak dalam pendidikan gitu. Terus misalnya tempatnya harus di sini karena kalau misalnya contohnya harus di pusat kota karena nanti kemungkinan mendapatkan keuntungannya itu lebih besar. Nah, kalau misalnya ada persyaratan seperti itu di awal berarti itu dikategorikan ke dalam restricted investment, investasi yang dibatasi gitu ya, atau mudharabah muqayyadah. Lalu ada satu lagi, ada namanya mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah ini adalah salah satu bentuk akad mudharabah di mana pengelola dana nantinya dia turut serta atau turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Itu misalnya bank syariah sama nasabah dia melakukan akad mudharabah jangka waktunya itu misalnya 1 tahun. Kemudian di bulan kelima bisnisnya itu berjalan lancar sampai akhirnya si pengelola dana ini misalnya dia punya modal yang cukup. Akhirnya dia mau tuh di bulan ke-6 misalnya ikut serta menyertakan modal juga. Dia berarti ada 2 yang dia setorkan kan. Yang pertama keahlian, kemudian di bulan ke-6 misalnya dia menyetorkan modal gitu. Nah, itu disebut dengan mudharabah musyarakah. Berarti dia selain dia menyetorkan keahlian di awal, dia juga turut serta dalam menyertakan modal di dalam kerjasama investasinya tersebut gitu. Itu disebut juga dengan mudharabah musyarakah. Berarti akad yang pertama mudharabah, kemudian karena kedua kali dia menyertakan modal, berarti di situ ada musyarakah kerjasama uang gitu. Makanya disebut mudharabah musyarakah. Lalu untuk rukun mudharabah sama seperti pada akad-akad sebelumnya, rukun mudharabah ada 3. Di sini ada transaktor, ada objek istisna, dan juga ada ijab dan juga kabul. Transaktornya siapa? Transaktornya berarti ada terdiri dari 2 orang gitu ya, 2 pihak, yaitu pemilik dana atau sohibul mal dan juga pengelola dana atau mudharib. Lalu untuk objeknya belum diganti ya. Objek mudharabahnya di sini ada modal, ada kerja atau usaha atau yang disebut dengan dorobah dan juga ada keuntungan.
atau riba. Dan untuk ijab kabulnya itu uh, dicerminkan dalam akad atau perjanjian atau kontrak. Lalu untuk syarat mudharabah, untuk yang pertama, berdasarkan prinsip bagi hasil dan juga berbagi resiko. Yang kedua, mudharabah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai maksud yang sama, tetapi kapasitas yang dimilikinya itu berbeda. Untuk yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko, maka ketika ada keuntungan, maka keuntungannya itu akan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bisa tadi kalau kita lihat di skema 50%, 50%, bisa juga 37%, 30%, 70%, bisa juga 60, 40 gitu. Tergantung kesepakatan. Dan untuk kerugian finansial, maka akan menjadi beban pemilik dana. Sedangkan pengelola dana tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Gitu. Ketika misalnya rugi, ya berarti kalau misalnya dari sisi pengelola dana, berarti dia tidak mendapatkan apa apapun gitu kan, tidak dapat laba apapun karena rugi. Kalau misalnya dari sisi pemilik dana, berarti dia akan menanggung kerugian tersebut. Nah, lalu untuk mudorobah di sini ya, mudorobah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang punya maksud yang sama, berarti punya tujuan yang sama untuk melakukan sebuah bisnis, tapi kapasitasnya berbeda. Satu punya uang, satu punya keahlian. Maka di sini pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya, di sini dia bisa tuh melakukan akad mudharabah gitu ya. Dia bisa menyetorkan modalnya atau uangnya untuk dikelola oleh pihak yang punya kelebihan waktu dan punya uh, skill gitu untuk mengelola atau mengolah modalnya atau uangnya. Kemudian pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Gitu. Jadi 100% semua kegiatan usahanya itu akan dimanage oleh pengelola dana. Pemilik modal di sini benar-benar hanya menyetorkan modal aja gitu. Dia tidak ikut serta tuh dalam kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan oleh pengelola dana. Lalu orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai dengan akad atau perjanjian di awal. Pokoknya intinya mudharabah itu yang satu punya uang, yang satu punya keahlian gitu atau punya waktu dan juga keahlian untuk mengelola modal. Itu syaratnya gitu kan. Syarat mudharabah itu yang pertama berarti kalau misalnya dia um, syarat mudharabah itu dia akad investasi di mana prinsipnya itu adalah bagi hasil dan juga berbagi resiko. Nggak cuma hasil doang, tapi ketika misalnya ada resiko yang muncul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib bersama sohibul mayit itu, maka harus dibagi juga gitu. Harus adil. Kemudian ketika yang apa namanya dikategorikan sebagai mudharabah ketika tadi ya ada yang kelebihan dana, ada yang kekurangan dana tapi punya skill. Seperti itu. Selanjutnya untuk karakteristik mudharabah di sini kalau dari sisi objek mudharabah dari modalnya atau mal di sini, mal itu harta gitu ya. Modalnya yang diserahkan bisa berbentuk kas atau non kas yang harus jelas diketahui jumlah dan jenisnya. Berarti sama seperti kemarin juga ya di murabahah, salam dan juga istisna. Ketika misalnya ada penyerahan dana, maka dana atau modal, maka modalnya itu bisa diserahkan dalam dua kategori atau dalam dua bentuk. Bisa dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kas, bisa juga dalam bentuk non kas. Dan non kas ini bisa apa aja gitu ya. Bisa logam mulia misalnya, bisa kendaraan, bisa bangunan, atau apa aja. Tapi di sini harus jelas ketika misalnya kategorinya itu non kasnya itu harus jelas jumlahnya, jenisnya. Berarti pada saat akad mudharabah ini dilaksanakan, si
aset non kasnya ini harus dihitung ulang pada saat tanggal akad tersebut gitu kan, berapa nilai wajarnya. Jadi harus jelas jumlahnya. Sama jenisnya itu apa gitu. Non kasnya apa. Lalu akad mudorobah yang diserahkan kepada pengelola dana ini sifatnya harus tunai, tidak boleh hutang gitu ya. Jadi kalau misalnya hutang gimana si pengelola dana nanti akan mengelola dananya gitu ya. Jadi um, objek modalnya ini harus diberikan di awal pada saat akad gitu, tidak boleh hutang. Nah, untuk modal mudorobah juga harus jelas jumlahnya tadi sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Jadi di awal tuh sudah harus jelas gitu kan, misalnya mudorobah yang diberikan oleh pemilik dana itu misalnya 1 juta, sehingga ketika misalnya nanti misalnya akad mudorobahnya itu dalam apa dilaksanakan untuk 1 tahun, di akhir tahun bisa dibedakan tuh mana modal, mana keuntungan. Itu jadi jelas. Lalu pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudorobahkan kembali modal mudorobah kecuali mendapat izin dan kesepakatan dari pemilik modal. Intinya apa? Intinya pengelola dana di sini dia harus amanah dalam menggunakan dana dari atau modal dari pemilik dana gitu. Kecuali misalnya diperbolehkan boleh. Jadi dia uh, ke bank melakukan pembiayaan mudharabah terus sepengetahuan bank ternyata yang melaksanakan um, apa namanya usahanya itu bukan dia tapi orang lain, kalau diperbolehkan boleh boleh, tapi kalau misalnya tidak diperbolehkan terus misalnya dia diam-diam melakukan um, apa namanya kalau kemarin tuh mudorobah paralel gitu ya, tapi kan di sini nggak ada gitu ya karena memang harus dilaksanakan oleh pengelola dananya. Kecuali diperbolehkan boleh, tapi kalau misalnya tidak diperbolehkan kita tidak boleh tuh sebagai orang yang mengelola dana itu memudorobahkan kembali modal mudorobahnya. Jadi harus amanah itu, dan amanah sama bisa dipercaya ini kan jadi basic karakter orang yang bisa dipercaya untuk melakukan kerja sama usaha gitu ya. Selanjutnya, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal pada orang lain gitu. Jadi harus amanah juga tadi ya. Pokoknya uang yang dipinjam untuk apa, maka uang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan akadnya. Karena akadnya di sini adalah mudoroba, berarti pengelola dana hanya boleh menggunakan modal tersebut untuk usaha, bukan untuk dipinjamkan lagi kepada orang lain. Meskipun misalnya, ntar juga dibayar, tapi nggak boleh gitu. Selanjutnya, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Tadi, karena kenapa? Karena di sini pengelola dana memiliki kebebasan 100% dalam um, mengatur atau memanage modalnya gitu. Jadi berarti pemilik dana di sini sama sekali tidak ikut campur gitu ya. Berarti pengelola dana dia boleh melakukan apa aja selama usahanya itu tidak keluar dari batas-batas syariah. Nah, untuk objek mudorobah dari sisi kerja, karakteristiknya yang pertama, kontribusi pengelola dana itu bentuknya banyak di sini ya. Bisa dalam bentuk keahlian, keterampilan, selling skill, atau manajemen skill gitu ya. Lalu, kerja adalah hak pengelola atau mudorib dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Lalu, pengelola atau mudorib harus menjalankan usahanya sesuai dengan syariah. Kemudian, pengelola atau mudorib harus mematuhi semua kesepakatan dan ketetapan kontrak. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, maka pengelola dana atau mudorib yang sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola tersebut berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini tadi, kalau misalnya tadi tiba-tiba misalnya modal yang diberikan oleh pengelola dana itu hilang tanpa kelalaian gitu ya, terus atau enggak pada saat di dalam melaksanakan akad mudharabah ini dia melakukan usaha terus tiba-tiba rugi tapi bukan karena force major gitu ya, bukan karena kelalaian, maka
di sini pengelola dana kan tidak menanggung apapun resikonya karena semuanya ditanggung sama pemilik dana. Nah, kalau begitu juga kalau misalnya ternyata di sini kebalikannya pemilik dana eh, terus kemudian tadi yang pengelola dana ketika misalnya karena kelalaian kan dia harus menanggung. Begitu juga untuk pemilik dana. Ketika dia tidak melakukan kewajibannya, maka di akhir kegiatan mudorobahnya itu kalau misalnya pemilik dananya itu melanggar kontrak gitu ya, melanggar kesepakatan, maka si pengelola dana juga berhak tuh mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah di luar dari nisbah yang dia terima. Seperti itu. Selanjutnya untuk nisbah bagi hasil atau keuntungan. Nah, untuk nisbah, nisbah adalah besaran pembagian keuntungan mudharabah. Kemudian nisbah disepakati dan dinyatakan dalam kontrak. Nisbah ini diperuntukkan untuk kedua belah pihak antara sohibul mal dan juga mudharib. Kemudian nisbah ini ditentukan dalam persentase sesuai proporsi, bukan dalam bentuk nominal gitu. Jadi nggak ada tuh ketika misalnya melakukan akad kerjasama usaha, di awal usaha si pemilik dana bilang, pokoknya setiap bulan kamu harus setor keuntungan 1 juta misalnya gitu. Nggak boleh tuh ada nominal di situ yang keluar di dalam kesepakatan. Karena usaha itu kan belum belum dijalankan dan juga belum tahu masa depan seperti apa gitu ya. Nggak boleh, itu namanya goror gitu, melanggar. Jadi yang hanya boleh dilakukan nisbahnya itu persentasenya 30 tadi ya, 30/70, 60/40, 50/50. Bukan dalam bentuk nominal kayak tadi 5 juta, 10 juta, misalnya 100 juta keuntungannya yang harus dibayar. Tidak seperti itu. Lalu pemilik dana menanggung kerugian jika tidak terjadi kelalaian pengelola dana, maka cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan itu merupakan pelindung modal. Bila kerugiannya itu melebihi keuntungan, maka baru diambil pokok modal. Nah, selanjutnya, untuk pembagian hasil usaha mudorobah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing. Revenue itu pendapatan ya, berarti dari pendapatan atau bagi laba atau profit sharing. Kalau laba kan berarti pendapatan setelah dikurangi sama beban gitu. Kita akan lihat di bawah. Kalau pendapatan kan belum dikurangi, kalau revenue sharing atau pendapatan belum dikurangi sama beban. Nah, jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka pembagian hasil usahanya adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Kalau dia bagi hasil. Jika berdasarkan prinsip bagi laba atau revenue sharing, dasar pembagiannya adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Ini ada ilustrasi pembagian gross profit sama profit sharing. Di sini ada penjualan, ini diambil dari laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi kan ada pendapatan sama beban-beban baru dapat laba. Nah, di sini ada pendapatan atas penjualannya, di sini ada 100, kemudian dikurangi dengan uh, beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan HPP atau COGS. Di sini ada 65. Berarti laba bruto 100 dikurangi 65 dikurangi COGS 35. Nah, ini disebut dengan gross profit margin atau revenue sharing. Kalau misalnya di bawahnya lagi di sini ada beban-beban lain, ada beban administrasi, ada beban umum, beban gaji, beban dan lain-lain semuanya. Di sini setelah dikurangi beban-beban ini muncul uh, ini ya neto profit sharing. Jadi kalau di dalam PSAK 405 ini diperbolehkan kalau misalnya ada pihak yang melakukan akad mudharabah, boleh pembagian nisbah bagi hasilnya itu berdasarkan revenue sharing atau profit sharing. Kalau misalnya revenue sharing, berarti dia ngambilnya dari laba bruto. Di sini gross profit sharing
atau revenue sharing. Tapi kalau misalnya dia bagi laba di sini ya, profit sharing, diambilnya dari laba rugi neto. Itu ini diatur di dalam PSAK 405 paragraf 11. Lalu ada karakteristik umum lainnya untuk akad mudharabah. Yang pertama, entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Jadi kalau misalnya di sini eh, entitasnya misalnya bank syariah. Nah, bank syariah ini dia bisa tuh berperan kedua-duanya. Dia bisa berperan sebagai pemilik dana, dia juga bisa berperan sebagai pengelola dana. Kalau misalnya dia berperan sebagai pemilik dana, berarti kan nasabah yang akan mengelola dananya. Tapi ketika misalnya bank syariahnya itu bertindak sebagai pengelola dana, mungkin di sini ada teman-teman yang punya buku tabungan, buku tabungannya itu akadnya mudharabah. Nah, itu di sini yang mengelola dana kita bank. Berarti bank dia bisa dana-dana dari akad mudharabah itu sama bank di apa di manage dikelola lagi untuk usaha-usaha mudharabah gitu. Dan nanti kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya di akhir bulan kita pasti dapat profit meskipun angkanya nggak seberapa ya kecuali misalnya teman-teman tabungannya udah sampai banyak banget gitu ber-MM mungkin baru berasa pembagian bagi hasilnya. Nah di sini bank dia berperan dalam kedua-duanya gitu. Dia kadang-kadang dia bisa berperan sebagai pemilik dana, dia juga bisa berperan sebagai pengelola dana. Lalu jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syarikat temporer. Nih kalau misalnya bank tadi bank syariah dia yang ngelola dana kita, maka dia nanti akan mencatat uh, kas pada dana syarikat temporer gitu. Dana mudorobahnya itu akan dicatat dan disajikan sebagai dana syarikat temporer. Kalau yang kita tadi lihat di itisal laporan laba rugi kan di situ ada pembiayaan investasinya. Nah, satunya lagi ada kalau misalnya dia sebagai berarti kan kalau investasi dia sebagai pemilik modal. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti di laporan keuangannya menemukan ada dana syarikat temporer, berarti bank juga dia berperan sebagai pengelola dana. Pada prinsipnya, dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana itu dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Pengembalian ini bisa dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan distribusi bagi hasil tadi ya, atau dia secara total pada saat akhir mudharabah diakhiri. Itu jadi modalnya harus dikembalikan sebesar kecuali tadi misalnya ada kerugian atau misalnya tiba-tiba kalau dia menyetorkan aset mudharabah tapi bukan bukan tunai gitu ya, maka bisa jadi nanti nominalnya tidak sama dengan nominal pada saat pertama kali disetorkan. Kenapa? Karena bisa jadi ada penyusutan, kalau misalnya hilang nanti ada pengurangan gitu kan. Bisa seperti itu. Jika terdapat keuntungan, dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Nah, beberapa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah, di sini mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu gitu kan. Boleh misalnya mudharabahnya itu eh, kadang ada bank misalnya nggak mau memberikan pembiayanya itu lebih dari satu periode laporan keuangan, berarti jangka pendek ya, misalnya 10 bulan atau 12 bulan pas gitu. Atau ada juga misalnya 2 tahun. Jadi mudharabah itu boleh tuh dibatasi periode waktu tertentunya. Terus kontraknya tidak boleh dikaitkan atau mualak dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi gitu. Jadi tadi ya kenapa nisbah bagi hasil itu tidak berdasarkan nominal karena kita nggak boleh tuh apa namanya uh, karena nggak ada yang belum tahu di masa depan apalagi usaha gitu ya belum tentu terjadi dan belum tentu untung ataupun rugi juga belum tentu jadi nggak boleh. Nah di dalam ini yang dimaksudkan itu untuk um, nisbahnya gitu. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah atau yad amanah.
kecuali akibat dari kesalahan, disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Lalu kapan akad mudharabah ini berakhir? Akad mudharabah ini berakhir ketika salah satu pihak mengundurkan diri atau meninggal dunia atau hilang akal. Gitu kan otomatis ya kalau misalnya yang satunya mengundurkan diri atau enggak yang meninggal dunia atau misalnya yang satunya tiba-tiba gila gitu ya, maka sudah tidak berlaku lagi akad mudharabahnya. Kemudian jika mudharabahnya itu tadi dibatasi waktu, maka mudharabahnya berarti pada waktu yang ditentukan tersebut berlakunya. Di luar batas waktu tersebut berarti sudah tidak berlaku lagi akad mudharabahnya. Kemudian pengelola tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Nah, ketika misalnya di sini pemilik dana mengetahui bahwa pengelolanya itu tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya, bisa bisa diakhiri akad mudharabahnya. Gitu. Kemudian akad mudharabah ini berakhir ketika modalnya sudah habis atau tidak ada lagi. Tadi ya, misalnya karena di sini modalnya itu dikembalikan setiap kali ada pembayaran nisbah bagi hasil setiap bulan dan modalnya dikembalikan berarti pada saat akhir modalnya sudah habis artinya akad mudharabahnya juga sudah selesai. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Lanjut, Ustazah. Lanjut. Sebelum lanjut, Azra hadir. Coba teman-teman jawab di kolom komen ya. Coba kita akan review materinya. Ini ada soal, coba teman-teman jawab, terus dalam hitungan 3 baru diketik gitu ya, cepet-cepetan. Semuanya ini nyimak kan? Nggak pada tidur? Insya Allah. Yang lain ya. Coba. Oke. Coba soal yang pertama. PSAK yang mengatur tentang mudharabah adalah 1, 2, 3. Teman-teman boleh ketik di kolom komen. PSAK yang mengatur tentang mudharabah. 4-0. Ibu doang yang jawab. Ada Rida, tuh betul. banyak. Oh ya, oke. Rida, admin Amanat Tax siapa nih? Amanat Tax. Uli, PSAK 405 betul. Yang lagi magang kali, Ustazah. Siapa yang lagi magang di sini? Di, PSAK di 4, Safia, PSAK 405 betul. Zaida, PSAK 405 betul. Oke, selanjutnya. Dalam akad mudharabah, pihak yang memiliki modal disebut dengan bahasa Arabnya. Aduh, udah. Saya bunga. Sahibul mal, betul. Tidak. Sahibul mal. Sahibul mal. Oke, Sofa. Oke, Uli, betul. Saya udah jawab tadi. Oke, Sahibul mal. Oke. Rumaisa Fadil, Safia. Oke, Sahibul mal. Berarti, kalau pengelola dana, pihak pengelola dana disebut dengan Mudarib. Ya, bukan. ya mutarib. Betul, betul. Selanjutnya soal yang ketiga. Nih. Termasuk unsur yang sangat penting dan utama dalam pengelolaan investasi dengan akad mudharabah adalah 1. A. Keuntungan, B. Kepercayaan, C. Nominal penyerahan, D. Strategi pengelolaan. Teman-teman boleh A, B, C, D. Atau enggak kalau ingat. Nih, unsur yang sangat penting dan utama dalam pengelolaan investasi dengan akad mudharabah. A. Keuntungan, B. Kepercayaan, C. Nominal penyerahan, D. Strategi pengelolaan. Zaida, kepercayaan. Yang lain, strategi pengelolaan. Kepercayaan dan nominal strategi. B apa? B, kepercayaan. D, D strategi pengelolaan. Ada lagi yang mau jawab?
D. Fadil D. D. Strategi pengelolaan. Unsur yang sangat penting dan utama dalam pengelolaan investasi dengan akad mudharabah itu apa? Percayaan. Kepercayaan tadi kan. Ya. Strategi pengelolaan udah pasti. Ya. Tapi yang paling utama itu adalah apa namanya Percayaan. kepercayaan itu bisa dipercaya tuh kepercayaan tuh apa amanah gitu dia Ya. gitu ya. Selanjutnya nih coba kerugian usaha yang terjadi dalam mudorobah ditanggung oleh siapa? Pemilik modal. Ya. Ya, dan pengelola dana jika kelalaiannya dilakukan oleh pengelola. Oke, Reni pemilik modal. Oke, ini coba teman-teman jawab ya yang ditunjuk. Coba Zaid ada nggak Zaid? Atau Sofwan ada udah ada belum? Sofwan. Sofwan Ada, ada nggak? Oke, ada Kak. Sofwan. Nah, eh mudharabah mutlaqoh itu apa? Atau unrestricted investment itu apa? Apa tadi Kak? Mudharabah apa Kak? Mutlaqoh. Mudharabah mutlak. Oh. Hmm. Akad mudharabah yang dimana pengelolanya pengelola modalnya itu memiliki kebebasan yang penuh Kak. Mudharibnya. Benar nggak? Oke, betul. Oke, makasih. Uli, coba Uli. Uli kalau akad mudharabah muqayyadah apa? Muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini salah satu jenis mudharabah yang memberikan syarat tertentu pada pengelola modal atau sahibul mal yang dilakukan oleh mudharib. Oke, berarti dia membatasi ya. Coba kalau Nabila, mudharabah mustarokah apa? Ya Kak, Mudharabah mustarokah menurut Nabila apa? mudara musyarakah itu salah satu bentuk akad mudharabah, nah, di mana pengelola dana itu turut menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Oke. Akmal, mana Akmal? Akmal ada nggak? Soninya, Soninya. Nah, untuk nisbah bagi hasil kan ada dua tadi. Boleh apa aja? Boleh dari mana pembagian nisbahnya? Sonia ada nggak Sonia? Abdul Furqan ada nggak Abdul Furqan? Azra ada Azra. Orangnya pada nggak ada ya? Ada Kak.
Eh, Ali, nisbah bagi hasil untuk mudoroba itu boleh dengan dua cara apa aja? Gimana Kak? Nisbah bagi hasil kalau di laporan laba rugi itu bisa diambil dengan dua cara apa aja? Kita dari kamar mandi kayaknya Kak. Oh, oke. Oke deh, Ibu Saima. Akmal rusak mic-nya. Ustazah, pembagian bagi hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau Iya, bagi hasil. laba. Iya, betul. Dari mana bolehnya? Iya tadi. Boleh dari profit sharing atau satunya lagi apa? Revenue sharing atau profit sharing? Ya, betul. Ya, jadi bagi nisbah bagi hasilnya itu boleh dengan dua cara. Dia bisa ngambil dari laba bersih atau dari laba kotor gitu ya. Profit sharing atau revenue sharing gitu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita akan lanjut ke akuntansi mudorobah, yaitu akuntansi untuk pemilik dana. Teman-teman boleh break dulu deh 5 menit. Kalau ada yang mau ngambil minum boleh. Ya, Ustazah. Silakan. Silakan, Ustazah. Baik. Selanjutnya kita akan bahas untuk akuntansi bagi pemilik dana atau sahibul mal. Nah, di paragraf 12 di sini disebutkan bahwa dana mudorobah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi. Kalau misalnya posisinya kita sebagai yang memberikan uang atau orang yang pemilik dana, maka pada saat kita memberikan uang tersebut, kita akan mengakuinya sebagai investasi. Itu kan investasi mudorobah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelolanya. Lalu di paragraf 13 di sini disebutkan juga untuk pengukuran investasi mudorobahnya itu kalau misalnya dia dua cara ya tadi, kalau misalnya dia bentuknya kas, maka akan diukur sejumlah jumlah yang dibayarkan, sebesar jumlah yang dibayarkan. Misalnya pembiayaan mudorobahnya itu 1 miliar, berarti kita akan mencatat investasi mudorobahnya sebesar 1 miliar gitu pada kas. Kalau misalnya kita sebagai pemilik dana, tapi yang kita setorkan itu non-kas, maka aset non-kasnya ini harus diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jadi sama dari awal kita belajar murabaha, salam, istisna. Ketika misalnya kita menyerahkan uangnya itu dalam bentuk non-kas, maka aset non-kasnya ini harus diketahui dulu, harus dicari tahu dulu nilai wajarnya atau fair value ya. Fair value pada saat kita melakukan akad mudharabah ini berapa? Gitu misalnya
kita menyerahkannya dalam bentuk bangunan. Harus direvaluasi dulu tuh nilai bangunannya berapa pada saat akad gitu. Dan karena dihitung ulang nilai aset non-kas pada akad tersebut, maka bisa ada dua kemungkinan. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah nominal si aset non-kasnya itu dari pencatatan kita. Misalnya kita sebagai pemilik dana atau sebagai sohibul mal, atau di sini misalnya bank gitu ya. Bank di dalam pencatatan di dalam bukunya mencatat misalnya aset non kasnya itu sebesar 1 miliar. Tapi misalnya setelah dihitung ulang nilainya itu tadi bisa jadi lebih tinggi. Nah, ketika misalnya tiba-tiba angkanya itu bisa 1,5, berarti kan ada selisih lebih 500 juta misalnya gitu ya. Maka selisihnya itu akan diakui sebagai keuntungan. Kenapa? Ya karena tadi lebih tinggi di pencatatannya tadi, misalnya si buildingnya itu 100 miliar, atau enggak misalnya 1 miliar gitu ya, ternyata setelah dihitung ulang jadi 1,5 miliar, 1 miliar 500 juta gitu ya bisa. Selisihnya itu akan diakui sebagai keuntungan oleh bank, karena nanti nilai yang dicatat sebagai investasi mudharabahnya itu adalah nilai wajar, ya, bukan nilai buku gitu. Atau kalau nggak lebih tinggi, bisa jadi nilai non-kasnya itu lebih rendah dari nilai tercatatnya. Tadi ya, kalau misalnya di nilai bukunya itu buildingnya 1 miliar, ternyata setelah dihitung ulang nilainya itu misalnya lebih rendah, jadi 950 juta. Nah, berarti kan ada selisih kurang 50 juta. Nah, selisihnya itu akan diakui sebagai kerugian. Berarti investasi mudharabahnya itu adalah bukan sebesar 1 miliar, tapi sebesar 950 juta gitu. Kita masuk ke ilustrasi akuntansi untuk pemilik dana. Di sini, pada tanggal 1 Agustus 2020, Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui fasilitas mudharabah mutlakoh. Di sini ada mudharabah mutlakoh, berarti di sini bank tidak mensyaratkan apapun ya. Ke siapa? Ke PT Hania sebagai mudharib yang bergerak di bidang SPBU. Itu ini berarti bidang usahanya. Dengan kesepakatannya sebagai berikut. Plafon pembiayaan mudharabahnya di sini 1,45 atau 1 miliar 450 juta rupiah. Kemudian objek bagi hasilnya itu dari gross profit atau dari pendapatan di sini. Dan nisbahnya 70% untuk PT Hania sebagai mudharib atau sebagai pengelola dana, dan 30%-nya untuk BMS atau Bank Murni Syariah sebagai pemilik dana. Jangka waktu akad mudharabahnya itu 10 bulan. Jatuh temponya tanggal 10 Juni 2021. Gitu. Jadi 1 Agustus 2020 ke 10 Juni 2021 itu 10 bulan ya. Berarti di tanggal 10 Juni 2021 akad mudharabahnya selesai. Nah, biaya administrasinya itu 14.500.000 rupiah. Dan ini dibayar saat akad ditandatangani. Pengembalian di sini pelunasan, pengembalian pokoknya akan diberikan di akhir periode. Kemudian modal dari BMS diberikan secara tunai, berarti di sini bukan non-kas ya. Lalu tanggal 10 Agustus 2020, ini kan akadnya tanggal 1. Tapi di sini tanggal 10 Agustus pelaporan dan pembayaran bagi hasil dilakukan oleh nasabah. Modal dari BMS diberikan tunai tanggal 10 Agustus. Akadnya tanggal 1, tapi modalnya baru diberikan tanggal 10. 10. Itu ya. Iya, betul. Lalu untuk pelaporan dan pembayaran bagi hasilnya akan dilakukan oleh nasabah setiap tanggal 10 mulai bulan berikutnya. Iya, kan mulai tanggal 10 Agustus berarti. Jadi meskipun akadnya itu tanggal 1, tapi kalau di dalam akad mudharabah itu akad mudharabah dimulai ketika si modalnya diberikan. Kalau di sini tanggal 10 Agustus berarti 1 bulan kemudian adalah 10 September gitu ya. Berarti mulai 10 September ada pembayaran bagi hasil aja. Karena di sini kalau teman-teman lihat modalnya itu diberikan nanti di akhir periode. Berarti
modalnya akan diberikan di tanggal 10 Juni 2021 di akhir periode. Pertama, ada akuntansi untuk pada saat penandatanganan akad. Nih, jurnal pada tanggal 1 Agustus, pada saat akad mudharabah ditandatangani, terdiri atas jurnal pembukuan, komitmen pembiayaan, dan biaya administrasi. Tadi kalau misalnya dilihat di sini, 14.500.000 rupiah itu 1%-nya dari 1% dari jumlah pembiayaan gitu. Maka pada saat tanggal 1 kan uangnya belum diberikan oleh bank, tapi sudah ada gitu kan melakukan akad mudharabah, maka pada saat penandatanganan dan izin tarik tanggal 10, izin tarik modalnya tanggal 10, maka di tanggal 1 kita sebagai pemilik dana atau sebagai bank akan mencatat di debitnya ada pos kontra komitmen administratif pembiayaan sebesar nominal pembiayaan yaitu 1.450.000.000 pada kewajiban komitmen administratif pembiayaan. Jadi kita udah mencatat duluan kalau misalnya nanti akan ada pembiayaan mudharabah gitu. Jadi ada ini ya, pada saat baru ditandatangani tapi belum diberikan uangnya, maka akan muncul nih di kita sebagai pemilik dana pos kontra komitmen administratif pembiayaan pada kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 1,45. Kemudian di tanggal yang sama, di tanggal 1 di sini, ada juga kita harus mencatat biaya administrasi 1%-nya dari total pembiayaan mudharabah. Rekeningnya apa? Karena kita menerima kas atas biaya administrasi, berarti kas kita bertambah di debit sebesar 1%-nya tadi 14.500.000 rupiah. Pada apa? Pada pendapatan administrasi, karena uangnya kita terima dari administrasi gitu. Itu saat penandatangan akad. Lalu pada saat akadnya itu diterima tanggal 10 Agustus atau pada saat bank menyalurkan dana di sini, menyalurkan dana mudharabah, maka pada tanggal 10 Agustus BMS mencairkan investasi mudharabah sebesar 1,45 untuk investasi mudharabah. Maka bank akan mencatat di tanggal 10 itu investasi mudharabahnya akan bertambah sebesar 1.450 pada apa? Pada kas, karena bank mengeluarkan kas, kan dia mencairkan investasi atau menyalurkan, berarti kasnya berkurang. Investasinya bertambah, kasnya berkurang, atau rekening nasabahnya akan bertambah sebesar 1,45. Kemudian, jurnal yang pertama kali kita jurnal di sini, pada saat kita membukukan komitmen, kita balik. Tadi kontra komitmen pada kewajiban. Kita balik, kewajibannya akan berkurang, pada pos kontra komitmennya akan berkurang. Jadi kewajibannya nanti akan jadi 0. Di sini pos kontranya juga akan jadi 0. Jadi ini si kewajiban komitmen sama kontra komitmen ini dia hanya membukukan untuk komitmen ada investasi mudharabah gitu. Jadi ketika uangnya itu sudah diserahkan sama bank, kita sebagai pemilik dana harus membalik jurnal yang tadi awal. Pasal 22. Nah, untuk pada pasal 22 ini, kan dia tadi sebagai Sofwan, oke. Dalam PSAK 405, di dalam paragraf 16 disebutkan bahwa usaha mudharabah itu dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola itu ya tadi. Ini tertera di dalam PSAK-nya di paragraf 16. Meskipun tadi misalnya akadnya itu tanggal 1, tapi untuk perhitungan nisbah dan lain-lainnya itu dimulai tanggal 10. Lalu kalau misalnya pada saat penyaluran mudharabahnya itu dia non-kas, misalnya di sini, di tanggal yang sama, 10 Agustus 2020, LKS menyerahkan peralatan pompa misalnya, peralatan pompa bensin. Nilai bukunya itu 1,4 miliar. Harga perolehannya itu 1,5. Akumulasinya, akumulasi penyusutannya 100 juta. Berarti kan kalau yang namanya aset non-kas itu kan aset tetap ya. Aset tetap itu pasti dia akan penyusutan. Akan selalu ada penyusutan, kecuali tanah. Nah,
itu diperhitungkan gitu ya. Kenapa dapat 1,4? Karena tadi meskipun dia harga perolehan asetnya itu 1,5, tapi setiap kan pasti ada penyusutan. Nah, itu harus dikurangi dulu sama akumulasi penyusutan setiap tahunnya berapa. Kalau di sini 100 juta, berarti nilai buku pada saat tanggal 10 Agustus itu adalah hanya 1,4 gitu. Nah, asumsinya di sini, asumsi harga wajarnya sama dengan nilai buku. Berarti nilai wajarnya 1,4, nilai bukunya 1,4. Maka jurnalnya di tanggal 10 Agustus pada saat bank menyerahkan aset non-kas untuk mudharabah sama investasinya akan bertambah. Sebesar berapa? Sebesar nilai buku. Sebenarnya sebesar nilai wajar, tapi karena tadi nilai wajar sama nilai bukunya sama, berarti sama aja. Investasi mudharabahnya berarti sebesar nilai buku atau nilai wajar kalau di sini. Kemudian, karena ada akumulasi penyusutan peralatan, kita harus akuin juga. Berarti akumulasi penyusutan peralatannya di debit sebesar 100 juta pada aset non-kasnya 1,5 gitu. Jadi tetap ya aset non-kasnya ya itu sebesar dia nilai perolehan 1,5, tapi investasi mudharabahnya sesuai dengan nilai wajar 1,4. Selisihnya dimasukin kemana? Selisihnya dimasukin ke dalam akumulasi penyusutan peralatan. Itu kalau misalnya non-kas gitu ya. Kalau misalnya asumsinya di sini harga wajarnya itu lebih tinggi dari nilai buku. Nilai bukunya berapa? 1,4. Nilai wajarnya berapa? 1,45. Berarti nilai investasi yang akan kita catat adalah 1,45 karena dari nilai wajarnya. Berarti investasi mudharabahnya akan bertambah sebesar 1,45 di debit. Kemudian karena tadi ada akumulasi sama tetap akan kita jurnal akumulasi penyusutannya 1,45. Aset non-kasnya berapa yang kita beli perolehannya pas pertama? 1,5. Ada selisih kan? 1,550 kan totalnya di sini. Iya. Iya, maka selisihnya itu sebesar 50 juta akan menjadi keuntungan pemilik dana. Ya, akan menjadi keuntungan kita sebagai bank misalnya di sini. Kalau di sini asumsinya harga wajarnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu ya, berarti ada 4 jurnal investasi kita akan bertambah, karena non-kas kita juga harus mengakui akumulasinya, kemudian pada jumlah perolehan aset non-kas pertama kali kita beli sama keuntungan atau kerugian kalau ada. Gitu. Karena di sini lebih tinggi berarti kita untung. Karena yang kita serahkan adalah sejumlah jumlah nilai wajar yang lebih tingginya itu ya, bukan nilai bukunya. Nah, di sini keuntungannya keuntungan tangguhan. Keuntungannya dari mana? Keuntungan atas non-kas aset mudharabah gitu ya. Ini akan kita amortisasi. Namanya tangguhan berarti setiap bulan akan dikurangi tuh. Karena di sini tadi akadnya itu 10 bulan, berarti keuntungan tangguhannya itu akan dibagi selama jangka waktu akad gitu. Bagaimana jurnalnya? Amortisasi keuntungan tangguhan selama masa akad misalnya tadi 10 bulan. Jika dilakukan amortisasi setiap bulan, jurnalnya kalau tadi keuntungan tangguhannya kan dikredit di sini. Iya. Maka akan dibalik. Keuntungannya jadi di debit sebesar 5 juta. Dapat dari mana? 50 juta dibagi 10 bulan. Gitu. 5 juta berarti setiap bulannya. Pada apa? Pada keuntungan. Keuntungan atas apa? Keuntungan atas selisih nilai wajar aset non-kas dan juga nilai buku gitu ya. Aset wajar dan nilai buku, nilai wajar dan nilai buku dari aset non-kas pada akad mudharabah. Di sini cara perhitungannya amortisasi ya, total keuntungan tangguhan dibagi dengan periode amortisasi. 50 juta dibagi 10 bulan, 5 juta. Ini kalau misalnya ada keuntungan tangguhan. Keuntungan tangguhan muncul ketika aset non-kas atas akad mudharabahnya disetorkan lebih tinggi dibanding dengan nilai buku. Yang karena posisinya itu ada 2 ya. Kalau ada 3 berarti tadi ya. Sama nilai buku dan nilai wajar. Nilai wajar lebih tinggi. Sama satunya lagi ketika asumsinya harga wajarnya itu lebih rendah dari nilai buku. Ya, di sini contohnya 1,35. Sama, berarti investasi mudharabah kita akan kita catat sebesar nilai wajarnya.
Di sini investasinya 1,3. Investasi mudharabah kita bertambah sebesar 1,35. Karena ada penyusutan, karena non-kas yang kita serahkan, berarti akumulasi penyusutannya akan kita tambah di debit sebesar 100 juta. Kemudian kalau misalnya teman-teman belum tahu dia, kalau karena udah tahu ya, berarti otomatis kerugiannya akan bertambah di debit. Kalau kerugian nambah di debit, kalau keuntungan nambahnya di kredit. Pada apa? Pada aset non-kas. Aset non-kasnya tetap sebesar harga perolehan 1,5 di sini. Nah, kerugiannya sebesar 50 juta. 1,350 ditambah 100 juta ditambah 50, 1,5. Berarti balance. Ini posisinya ketika kita sebagai pemilik dana menyalurkan non-kas, tapi nilai wajarnya itu lebih rendah. Kita akan menanggung kerugian atas selisih nilai non-kasnya itu pada debit gitu. Jadi tadi ya, investasi mudharabah itu bisa diberikan dengan dua cara, bisa dengan tunai. Kalau tunai udah langsung aja investasi mudharabah pada kas. Tapi kalau misalnya posisinya itu investasi mudharabah diberikan dengan cara non-kas, kita harus lihat dulu nilai non-kasnya itu dia sama dengan nilai wajar atau lebih tinggi atau lebih rendah. Tadi ya sama. Kalau misalnya tadi ternyata dia lebih tinggi, ada muncul keuntungan tangguhannya harus diamortisasi setiap bulan. Gitu. Jadi kalau sampai sini sebenarnya pencatatannya ada dua, tadi ya pada saat penandatanganan akad, kemudian pada saat uangnya diberikan tanggal 10, tanggal 1, tanggal 10 gitu ya. Sama sebenarnya nanti karena udah pada saat usahanya itu dijalankan, tidak ada lagi pencatatan. Pencatatannya itu akan muncul ketika ada pembagian usaha. Berarti sebenarnya simple, cuman ada pada saat pertama penandatanganan akad, pada saat penyaluran akad, sama nanti penerimaan bagi hasil. Nah, di paragraf 14 di sini, jika nilai investasi mudharabahnya itu turun, oh iya, ini ya, kalau misalnya nilai investasi tadi misalnya di sini investasi yang kita berikan kan misalnya 1,35 atau enggak 1,4 yang sebelumnya ya. Kalau misalnya nilai investasinya itu turun sebelum hilang misalnya dicuri itu ya, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi. Misalnya, di sini, sebelum beroperasi, peralatan pompa bensin yang telah diserahkan ke pengelola dana rusak akibat force major, misalnya kebanjiran, tiba-tiba jadi nggak bisa berfungsi gitu ya. Penurunan nilai aset mudharabahnya jadi 75%. Maka jurnalnya kita nih sebagai pemilik dananya akan mencatat, oh ada kerugian investasi nih gitu. Berarti kita akan mencatat kerugian investasi mudharabah sebesar 75 juta, pada investasi mudharabah kita akan berkurang sebesar 75 juta juga gitu. Kalau misalnya kita sudah menyerahkan pompanya tapi belum dimulai dan sudah rusak ya, kita akan mengakui ini sebagai pemilik dananya. Kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah sebesar ruginya berapa gitu. Nah, kalau misalnya dia rusak, tapi kalau misalnya nilai investasinya itu hilang misalnya di sini tanpa adanya kelalaian sama kayak tadi atau tanpa adanya kesalahan pihak pengelola, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Misalnya, ketika usaha dimulai, terdapat bagian peralatan yang hilang, gitu ya, akibat force major senilai 75 juta. Maka kerugian investasi mudharabah kita akan catat sebesar 75 juta pada apa? Penyisihan, gitu. Jadi akan ada dua akun yang muncul, dua jurnal yang muncul. Kemudian pada saat pembagian bagi hasil, karena kan diperhitungkannya pada saat bagi hasil. Kalau yang tadi kan langsung, kalau yang ini kan langsung pada saat ada misalnya nilainya turun gitu ya, pada saat itu juga akan dikurangi. Kalau karena rusak kan berarti jadi otomatis nilainya nggak segitu lagi. Langsung aja kerugian investasi pada kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba hilang, kalau ini akan diperhitungkan kan pada saat pembagian bagi hasil, maka pada saat pertama kali menjurnal itu bukan pada investasi mudharabah tapi pada penyisihan investasi mudharabah. Akun debitnya sama.
Kerugian investasi mudharabah pada penyisihan investasi mudharabah. Kemudian pada saat pembagian bagi hasil, setelah dihitung ternyata totalnya ada 200 juta, misalnya gitu ya. Mendapatkan bagiannya 200 juta bank ini. Maka bank akan mendapatkan kas sebesar berapa? Bukan sebesar 200 juta. Kenapa? Karena dia harus memperhitungkan 75 jutanya. Gitu. Berarti 200 juta dikurangi dulu sama penyisihan investasi mudharabahnya 75, berarti sisa kas yang dia terima adalah 125 juta. Pada apa? Pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar ini ya, 200 juta. Gitu. Jadi kalau misalnya barangnya itu hilang, maka akan diperhitungkan pada saat akad bagi hasil. Jadi pada saat pencatatan bagi hasil, kas yang dia terima bukan sebesar pencatatannya bukan sebesar 200 juta, tapi 200 juta dikurangi dulu sama penyisihan kerugiannya dulu berapa? 75 kalau di sini gitu ya. Gitu. Jadi kalau tadi ya ada yang nilainya turun, ada yang tiba-tiba nilainya turun akibat hilang. Nah, selanjutnya jika investasi mudharabahnya itu melebihi 1 periode, pelaporan penghasilan usaha diakui dalam periode terjadi hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kemudian, kerugian yang terjadi dalam 1 periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi pada saat akad mudharabah berakhir. Nah, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kita lihat. Kalau misalnya ada kerugian di sini, misalnya dilaporkan PT Hania mengalami total kerugian di sini. Total kerugiannya berapa? 50 juta rupiah akibat banjir yang menggenangi area pom bensin yang dikelola misalnya. Maka pemilik dana akan mengakui 100% kerugian. Jadi jurnal untuk mencatat kerugian usaha sebagai pemilik dana, maka kita akan mencatat beban kita akan bertambah di debit. Beban kerugian mudharabah sebesar 50 juta. Pada apa? Pada penyisihan kerugian investasi mudharabah. Sebesar 50 juta juga. Itu jadi 100% nilainya akan ditanggung oleh pemilik dana. Nah, dikarenakan adanya penanggungan kerugian, maka pengembalian modal investasi mudharabah itu tidak penuh karena dikurangi oleh kerugian yang ini, itu ya 50 juta. Nih, ketika PT Hania mengembalikan modal investasi pada tanggal jatuh tempo, maka jurnalnya Pak pemilik dana nih kita. Berarti kita akan menerima kas modal investasi mudharabah kita balik. Berarti kita akan menerima kas sebesar tadi di awal kan tadi 1,45. Tapi karena ada kerugian berarti kan diperhitungkan pada saat pengembalian modalnya. Maka kas yang akan kita terima hanya 1,4. Kemudian karena ada kerugian sebesar 50 juta berarti di debitnya penyisihan kerugian investasi mudharabahnya 50 juta. Dibalik gitu ya. Nih, dari sini. Pada saat kerugian penyisihannya di kredit, pada saat dikembalikan modal investasinya, kita akan mencatat penyisihan kerugian investasinya di debit. Pada investasi mudharabah kita di kredit, artinya selesai nol gitu ya. Kalau yang pertama kali kita mencatat kan ketika ada pencatatan mudharabah, investasi mudharabahnya di debit. Kalau pada saat dikembalikan modalnya, investasi mudharabahnya akan di kredit, berarti nol. Berarti artinya akad mudharabahnya sudah selesai gitu. Tapi karena tadi ada kerugian, maka nominal investasi mudharabahnya itu kas yang akan kita terimanya bukan sebesar 1,45, bukan sebesar total investasi mudharabahnya, tapi sebesar nilai investasi mudharabah dikurangi sama kerugian di sini 1,4 karena ada kerugian sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya untuk pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan laba rugi bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Itu nggak boleh.
Kemudian kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Kemudian bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola diakui sebagai piutang. Jadi kalau misalnya seharusnya kita nih sebagai pemilik dana sudah menerima bagi hasil, tapi ternyata misalnya tanggal kan tadi bagi hasilnya dibayarkan setiap tanggal 10. Pada tanggal 10 tersebut ternyata kita belum menerima tuh setoran bagian bagi hasilnya, maka kita akan mencatat piutang. Kita punya piutang. Berarti pengelola dana punya utang ke kita, utang atas bagian hasil usaha yang belum dibayarkan. Ini contohnya yang tadi, misalnya tadi kan 10 bulan jangka waktu mudharabahnya. Dimulai tanggal Agustus, di bulan Agustus sampai terakhirnya Mei 2021. Setiap bulannya di sini gross profit-nya beda-beda, 20 juta, 50 juta, 45 juta, sampai 60 juta gitu kan. Beda-beda setiap bulannya. Kemudian di sini porsi banknya 30 juta, berarti tinggal dikali 20 juta dikali 30%, 6 juta. Ke bawahnya juga sama. Lalu tanggal pelaporan bagi hasilnya setiap tanggal 10. Kalau kita lihat di bulan ke-1 di sini juga tanggal pembayarannya sama. Jadi tanggal pelaporan sama tanggal pembayaran itu sama. Sampai bulan ke-8, ini 10 April, pembayarannya juga 10 April. Tapi di bulan ke-9 dan ke-10, tanggal pelaporannya 10 Mei. Tapi tanggal pembayaran bagi hasilnya 5 Juni. Beda gitu antara pelaporan sama pembayaran bagi hasil. Kemudian di bulan ke-10 juga sama. 10 Juni tanggal pelaporannya, tapi dibayarkannya baru tanggal 15 Juni. Bagaimana pencatatannya? Ketika misalnya tanggal pelaporannya sama, dan ketika tanggal pelaporannya berbeda. Saat kita sebagai pemilik dana menerima bagi hasil, dan pembayarannya itu sama. Jadi pembayaran dan pelaporannya sama. Kita mencatat setiap bulan, tadi ada 8 bulan, sama berarti. Pada saat menerima, kita akan menerima kas. Kas kita akan bertambah. Sebesar berapa? Nominal kita tadi 30%-nya berapa? 6 juta, 15 juta, ini gitu kan. Kita hanya mencatat ini sebagai pemilik dana. Kas pada apa? Pendapatan bagi hasil mudharabah. Kalau posisinya pembayaran dan pelaporannya sama tanggalnya. Itu jadi kas pada pendapatan bagi hasil, kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah, sama sampai ke bulan tadi ya, ke-8 di sini. Kas pada pendapatan bagi hasil, 15 juta terakhirnya. Kalau misalnya penerimaan bagi hasilnya itu berbeda antara pembayaran dengan pelaporannya, maka kita akan mencatat 2 jurnal. Pertama, di tanggal 10, pada saat kita menerima laporan, oh kita dapat bagi hasil segini nih, misalnya dari pengelola dana, maka kita akan mencatat piutang, karena kan kita belum menerima uangnya, belum menerima kas. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah kita bertambah, pada pendapatan bagi hasil mudharabah akrual kita bertambah, sebesar totalan yang harus kita terima. Di sini 16.500.000. Oke. Kemudian di sini baru dibayarkan tadi tanggal 5 Juni 2021. Tanggal 5 Juni pertama-tama kita akan menerima apa? Kas. Berarti kas kita akan bertambah sebesar 16.500.000. Pada piutangnya kita akan balik. Sini. Piutang kita akan berkurang. Karena kenapa? Karena sudah dibayarkan. Kasnya akan bertambah, piutang pendapatan bagi hasilnya akan berkurang 16 juta. Kemudian, pendapatan bagi hasil mudharabah akrualnya akan berkurang pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Jadi sebenarnya akunnya sama, kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Gitu ya. Kalau misalnya posisinya pembayaran dan pelaporannya berbeda bagi hasilnya. Begitu juga di bulan berikutnya sama. Di sini ada 2 akun. Nah, kalau misalnya saat akadnya berakhir tadi kan, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nasabah itu bisa, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Berarti kemungkinan kedua, dia tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Maka kita sebagai pemilik dana, ketika kemungkinan yang pertama misalnya, ketika nasabahnya itu bisa mengembalikan modal. Contohnya,
tanggal 10 Juni 2021 saat jatuh tempo PT Hania melunasi pembiayaan mudorobah sebesar 1,45. Maka kita akan mencatat, oh kita menerima kas atas investasi mudorobah kita sebesar 1,45. Berarti nggak ada masalah. Kas kita kembali, kita menerima kas di debit sebesar 1,45, pada investasi mudorobah kita berkurang sebesar nilai akad mudorobahnya yaitu 1,45. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kemungkinan yang kedua nih, ketika ternyata nasabahnya itu tidak mampu mengembalikan modal, nih, jika akad mudorobah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudorobahnya akan diakui sebagai piutang. Di sini di PSAK 405 di paragraf 19. Misalnya, tanggal 10 Juni PT Hania tidak dapat melunasi mudorobah sebesar 1,45. Maka tetap kita akan catat sesuai dengan kontrak, kalau misalnya kontraknya akan selesai di tanggal 10 Juni 2021, kita akan catat sebagai piutang mudorobah jatuh tempo pada investasi mudorobah. Jadi investasi mudorobahnya tetap selesai di tanggal 10 Juni 2021. Itu kita akan catat investasi mudorobahnya sebesar 1,45. Karena kita tidak menerima kas dan karena kita belum menerima kasnya, berarti kita akan mengakui itu sebagai piutang mudorobah jatuh tempo yang nantinya harus dikembalikan oleh bank. Oleh pengelola dana atau oleh nasabah. Ketika misalnya nanti tiba-tiba di bulan berikutnya si pengelola dana di sini PT Hania mengembalikan, maka kita akan menerima kas, berarti kas pada piutang mudorobah jatuh tempo gitu. Tinggal dibalik. Karena investasi mudorobahnya sudah kita jurnal pada saat tanggal jurnalnya berakhir. Gitu. Nah, untuk penyajian dan pengungkapan di sini pemilik dana menyajikan investasi mudorobah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat tadi ya. Jika nilai investasi mudorobahnya yaitu nilai investasi mudorobahnya dikurangi dengan penyisihan kerugian. Tadi kalau misalnya ada gitu ya, entah karena hilang, entah karena rusak gitu. Maka nilai investasinya adalah sebesar nilai investasi setelah dikurangi dengan kerugian. Lalu pemilik dana harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudorobah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudorobah, seperti pos dana, kemudian pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudorobah, dan lain-lain. Ini harus diungkapkan di laporan catatan atas laporan keuangan oleh pemilik dana gitu ya. Kemudian di sini juga rincian jumlah investasi mudorobah berdasarkan jenisnya ini harus diungkapkan oleh pemilik dana atau di sini oleh bank gitu kan. Apakah investasi mudorobahnya itu mutlaqoh, terus apakah muqayyada atau mudorobah musyarakah, ini semuanya harus dirinci. Begitu juga ketika ada kerugian investasi. Ketika misalnya bank melakukan pencatatan atas penyisihan kerugian investasi, maka harus diungkapkan juga gitu selama periode berjalan. Kemudian pengungkapan yang lainnya kalau misalnya ada itu harus diungkapkan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Gitu. Selanjutnya untuk akuntansi sebagai pengelola dana, di sini posisinya berarti sebagai nasabah di sini PT Hania, dana mudorobah diakui sebagai dana syirka temporer, gitu kan. Pada saat kita misalnya sebagai pengelola dana kan kita nerima uang, tapi uang itu tidak bisa kita akui sebagai modal karena maksudnya kalau misalnya di posisi ekuitas itu kita tidak bisa mencatat sebagai modal. Karena dia memang sifatnya investasi gitu. Jadi disediain wadah atau akun tersendiri untuk investasi musyarakah dan mudorobah, yaitu ketika misalnya kita menerima dana usaha, kita akan mencatat itu sebagai dana syirka temporer. Kalau tadi kan kalau sebagai pemilik dana akan dicatat pada investasi mudorobah. Kalau kita orang yang menerima dananya akan mencatat itu sebagai dana syirka temporer. Nah, sebesar jumlah yang kita terima gitu kan. Kalau kas berarti sejumlah tunai, kalau non kas berarti sama, sesuai dengan nilai wajar ya, bukan nilai buku gitu. Dan pada akhir periode akuntansi, dana syirka temporernya akan dicatat sebesar nilai tercatatnya. Misalnya di sini, jurnal saat menerima dana mudorobah. Kita menerima kas pada
dana syirkah temporer, bukan pada investasi mudharabah ya. Gitu. Karena kita sebagai pengelola dana. Jadi kalau sebagai pengelola dana, dana investasi mudharabahnya itu akan kita catat sebagai dana syirkah temporer. Pada tadi misalnya di dalam akadnya kalau PT Haninya contohnya 1,45. Berarti kas kita terima sebesar 1,4,5 kalau tunai pada dana syirkah temporer. Kemudian jika pengelola menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana akan mengakui sebagai aset gitu. Jika pengelola menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana akan mengakui sebagai aset sesuai dengan ketentuan pada paragraf 12 sama 13. Gitu. Jadi dimasukinnya atau dicatatnya pada akun investasi dana syirkah temporer dan diakui sebagai aset. Lalu pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Kemudian bagi hasil mudharabah dapat menggunakan bagi laba atau profit sharing atau bagi hasil atau revenue sharing. Kemudian sama ya, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan akan diakui sebagai kewajiban. Kalau tadi pemilik dana atau bank, ketika misalnya seharusnya dia tanggal 10 itu sudah menerima loh keuntungannya, tapi ternyata belum, maka dia akan tetap mencatat sebagai piutang. Nah, kalau dari sisi kita sebagai, misalnya kita yang mengelola dana, di tanggal 10 juga kita mencatat, tapi kita mencatatnya kalau tadi sebagai piutang, kalau ini berarti sebagai utang atau sebagai kewajiban. Kita punya kewajiban untuk membayarkan bagi hasil gitu kepada pemilik dana. Sebesar porsi yang dimiliki oleh pemilik dana. Kalau tadi porsinya contohnya 30%. Gitu. Lalu kerugian atas kesalahan atau kelalaian akan diakui sebagai beban. Gitu. Jadi di sini pengelola dana kalau misalnya ternyata dia memang ada melakukan kelalaian atau kesalahan dan berdampak gitu ya pada hasil usaha, maka nantinya akan diakui sebagai beban. Nah, ini contoh ilustrasinya tadi. Jadi pada saat pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer dan mendapatkan hasil dari penyaluran dana tersebut, berarti kita akan mendapatkan kas pada pendapatan yang belum dibagikan atau piutang pada pendapatan. Jika hak pihak ketiga atas dana syirkah temporer itu sudah dihitung dan sudah ditentukan, tapi belum dibagikan, maka kita akan mencatat sebagai pengelola dana beban bagi hasil mudharabah pada utang atau kewajiban bagi hasil gitu ya, sebesar jumlahnya. Gitu. Dan pada saat ketika pengelola membayar bagi hasil tersebut, kita akan balik. Utang kita akan berkurang, pada kas kita juga akan berkurang sebesar nominalnya. Gitu. Kemudian pada saat kita melakukan pembayaran saat ada pendapatan penyaluran dana. Gitu. Jadi pencatatannya kas kalau misalnya kita kalau pada saat kita kita menerima nih kita ada pendapatan atau ada laba misalnya atas hasil usaha mudharabah itu, maka yang pertama-tama kita akan mencatat kas pada pendapatan yang belum dibagikan itu. Karena kan belum dibagikan baru dihitung misalnya. Berarti kas pada pendapatan yang belum dibagikan. Kalau misalnya udah langsung dibagikan berarti kalau misalnya sudah dihitung tapi belum dibagikan berarti belum diperhitungkan gitu ya. Berarti masih jadi piutang. Piutang bagi hasil pada pendapatan yang belum dibagikan. Kemudian pada saat mencatat beban, kita akan mencatat beban atas investasi mudharabah itu ya pada kas, atau kalau misalnya kita belum mengeluarkan uang berarti pada utang gitu. Kemudian pada saat berakhir akadnya atau di akhir periode, kalau misalnya ada keuntungan, maka kita akan mencatat pendapatan kita akan berkurang di debit, berkurang di kredit. Bebannya berkurang di kredit pada pendapatan yang belum dibagikan. Gitu. Dan pada saat bagi hasilnya itu diberikan kepada pemilik dana, maka pencatatannya
di sini ada dua. Sebagai pengelola dana tuh tadi kita akan menghitung dulu, kita membuat laporan keuangan dulu gitu ya, berapa sih hasil usaha yang kita terima itu, pendapatannya berapa gitu kan. Kalau tadi kan tergantung gitu ya, tergantung akadnya, dia perhitungannya itu dari gross profit atau dari revenue sharing gitu. Nah, diperhitungkan dulu tuh pendapatannya berapa, harga pokoknya berapa, baru dapat laba. Nah, nanti baru dihitung. Nah, pada saat perhitungan itu kita jurnal, terus pada saat kita benar-benar akan menyalurkan dananya itu juga kita akan jurnal gitu. Nah, pada saat mencatat pendapatannya itu maka udah harus diperhitungkan tadi beban bagi hasil mudharobahnya, berarti kan untuk 2 orang ada pemilik dana tadi 30%, untuk pengelola dana sebesar 70% pada utang bagi hasil mudharobah, berarti belum dibagikan. Pada saat kita melakukan jurnal penutup, berarti pendapatan yang belum dibagikan kita akan didebit, pada beban bagi hasil mudharobahnya akan berkurang, beban bagi hasil mudharobah pemilik dana, dan beban bagi hasil mudharobah pengelola dana. Kemudian pada saat kita membayarkan, otomatis kas kita akan berkurang. Sebesar berapa? Sebesar karena kita itu kan hanya menyetorkan uang atau hanya menyetorkan bagi hasil kepada pemilik dana, berarti kan hanya 30% aja yang kita setorkan. Berarti kas yang akan kita keluarkan juga sebesar 30%. Kasnya berkurang sebesar 30% nisbah bagi hasil pada utang bagi hasil mudharobah gitu dibalik. Nah, pada saat pengembalian dana ke pemilik berarti akan mengurangi dana syirkah temporer. Berarti dana syirkah temporer kita, kalau tadi kan kalau di awal itu dikredit, kas pada dana syirkah temporer, kalau pada saat uangnya dikembalikan, maka dana syirkah temporer kita akan berkurang, pada kas kita juga akan berkurang. Sebesar kalau tadi di soal contohnya 14,5 berarti 14,5. Kemudian jurnal pengembalian dana ke pemilik dan sebelumnya ada penyisihan kerugian. Berarti contohnya misalnya yang diberikan asetnya aset non-kas, kemudian ada kerugian. Berarti kita akan mencatat dana syirkah temporernya sebesar akad 14,5 pada kas yang kita kas yang kita berikan kepada pemilik dana setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian. Misalnya kerugiannya 50 juta, berarti kas yang hanya kita setorkan ke pemilik dana adalah 1,4 misalnya, seperti itu. Untuk penyajian dan pengungkapan juga kurang lebih sama ya. Jadi pengelola dana juga harus mencatat, kalau tadi pemilik dana itu mencatat sebagai investasi mudharobah, kalau ini dia mencatat sebagai dana syirkah temporer. Pada saat hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tapi belum diserahkan kepada pemilik dana, itu disajikan pada pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Terus untuk untuk pengungkapan laporan keuangan untuk akad mudharobah, dari sisi pengelola atau dari sisi nasabah juga sama, harus mengungkapkan isi kesepakatannya, kemudian ini ya porsi dananya, pembagian hasil usaha sama aktivitas usahanya sama, kemudian rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya itu dipakai untuk usaha apa aja, terus nominalnya berapa aja, itu juga diungkapkan. Terus untuk penyaluran dana yang berasal dari mudharobah muqayyadah juga harus diungkapkan, karena ini kan terikat kalau muqayyadah, berarti harus dirinci atau dijelaskan lebih detail gitu, diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Dan kalau ada hal-hal lain yang harus diungkapkan tapi belum sesuai dengan ini, boleh disajikan gitu kan, sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian sedikit lagi untuk mudharobah musyarakah. Nah, jika pengelola dana menyertakan dana mudharobah musyarakah, maka penyaluran dana milik pengelola itu akan diakui sebagai investasi mudharobah. Jadi sama aja. Jadi semua investasi, semua akad mudharobah, apapun jenis mudharobah yang disepakatinya, baik mudharobah mutlaqoh, baik mudharobah muqayyadah atau mudharobah
mustarokah, maka pencatatannya itu akan dicatat sebagai, kalau kita sebagai pemilik dana akan mencatatnya sebagai investasi mudharabah. Kemudian akad mudharabah mustarokah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Kemudian dalam mudharabah mustarokah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad musyarakah. Nah, pemilik dana mustarokah atau mustarik memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Jadi nanti pembagian labanya akan ada dua akan ada dua kali bagi si pengelola dana. Satu, dia berperan sebagai mudharib, orang yang mengelola dana. Yang satunya lagi nanti dia akan mendapatkan laba sebagai mustarik atau orang yang ikut berjoin modal gitu. Nah, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugiannya itu dibagi sesuai dengan porsi modal mustarik gitu. Karena tadi si mudharibnya juga dia sudah menyertakan modal, maka ketika ada kerugian, kerugiannya akan dibagi sesuai dengan porsi modalnya. Ini contoh gambaran akad mudharabah mustarokah. Ketika misalnya pertama kali akad yang dilakukannya itu adalah menggunakan akad mudharabah. Terus yang kedua adalah akad musyarakah. Maka contohnya di sini ada hasil investasinya itu ada 100. Nah, di sini prinsip mudharabah ya, berarti sohibul mal ada mudharib. Berarti di sini sohibul malnya akan mendapatkan 80, berarti 80-20. Di sini mudharibnya akan mendapatkan keuntungan sebesar 20. Ini adalah kalau misalnya dia mudharabah sama mudharabah gitu prinsipnya yang pertama. Pada saat ada pembagian bagi hasil, berarti sohibul malnya pemilik dananya 80, kemudian mudharibnya 20. Nah, setelah itu karena ada dua akad, ada akad musyarakah dari sebagai pemilik dana nih, sebagai sohibul mal kan nggak cuma ada satu orang, tapi si mudharib juga dia ikut serta. Berarti hasil investasi untuk sohibul mal di sini akan dibagi lagi sesuai dengan porsi modalnya. Untuk mustarik yang pertama, misalnya banknya 50% ternyata. Kemudian karena di sini si mudharibnya juga ikut menyertakan 30% misalnya porsi modalnya, maka dia akan mendapatkan labanya di sini dari 80, 50 untuk mustariknya jadi 30 gitu ya. 50-30. Berarti total laba yang diterima oleh mudharabah yang melakukan akad musyarakah itu 20 ditambah 50. Jadi 50, 20%-nya dapat dari laba dia sebagai mudharib, orang yang mengelola, kemudian 30-nya dia dapat dari akad musyarakah karena dia join dana gitu kan. Sebesar 30 gitu. Kalau misalnya posisinya yang kedua nih, musyarakah dulu baru mudharabah. Maka ketika ada hasil investasi, berarti kan kalau musyarakah itu bukan sohibul mal mudharib, tapi mustarik atau orang yang memiliki dana sama orang yang memiliki dana. Pemilik dana yang pertama dia sebagai mitra aktif, berarti dia orang yang aktif dalam menjalankan usaha gitu kan, dia yang mengelola usahanya, dia porsi hasil usahanya 30% atau nisbah bagi hasilnya 30%. Kemudian mitra pasif di sini misalnya dia 70% orang yang menyetorkan modal aja gitu. 70%. Nanti dari yang mitra pasif ini kan berarti ini dibagi ya hasil investasi dari 70-nya itu. Karena kan satu ada yang berperan sebagai sohibul mal sama mudharib. Nah, di sini dari 70 ini dibagi lagi, sohibul malnya dia akan menerima 50%, sebagai mudharib dia akan menerima 20% gitu. Sesuai ini contoh ya. Kalau misalnya pembagiannya misalnya di sini 50-20 gitu kan dari 70. Gitu ya. Jadi boleh kedua-duanya dilakukan, entah itu
mudorobah musyarakah berarti akad yang pertama dia mudorobah dulu baru musyarakah, atau akad yang kedua. Misalnya akad yang pertamanya itu akad yang dilakukan pertama itu musyarakah dulu. Berarti dua-duanya join modal tapi yang satu ada yang berperan aktif gitu kan. Nah, setelah itu ternyata si yang aktif ini di sini gitu ya, dia melakukan akad mudorobah, melakukan dia pengelolaan penuh gitu kan, dia yang mengelola dananya, berarti dia akan membagi tuh hasil investasinya untuk dia dan juga untuk mudorib, seperti itu. Ustazah, ampun, Ya, untuk materinya cukup panjang teman-teman, panjang nanti sekali. boleh dipelajari lagi di rumah. Kalau misalnya ya ada yang mau diskusi mungkin, sorry, kita bisa Saya ingin diskusikan bertanya di Ustazah, pekan depan. nggak bisa ya Oh berarti? iya boleh. Oh boleh kalau mau sekarang juga. Tapi waktunya udah habis, nggak apa-apa. Iya teman-teman boleh nggak apa? Atau pekan depan mungkin kali udah pada bosen. Iya boleh udah bosen kali Tapi ya. lumayan ada beberapa pertanyaan sih, tapi insya Allah pekan depan aja ya kali Ustazah tahu. Iya teman-teman gimana? Udah 10.36 ya? Iya. Nggak Panjang. apa-apa, insya Allah pekan depan aja Ustazah ya. Insya Allah mudah-mudahan saya Dicatat, ingat. dicatat aja dulu Ibu. Iya, mudah-mudahan saya masih ingat sih, insya Allah mudah-mudahan. Takutnya materinya Boleh, udah boleh. beda, udah ini lagi gitu. Iya boleh. Ya. Kecuali atau enggak nanti di share juga boleh Ibu. Nanti pekan depan kita bahas biar nggak lupa. Atau enggak coba apa namanya, pertanyaannya boleh ditanyain dulu, tapi saya jawab pekan depan kalau misalnya panjang boleh ya. Kalau Takut Ibu nggak lupa. kalau ditulis kayaknya gimana gitu, udah enakan langsung di. Coba nggak apa-apa, mungkin sebentar ya. Coba Ibu boleh. Iya, Boleh ya, nggak apa-apa. oke ya. Saya bismillah, mudah-mudahan nggak lupa. Yang tadi gini kan ada yang musyarakah mudorobah, terus mudorobah baru musyarakah kayak gitu ya Ustaz ya. Tadi ini contohnya kan pemilik dana dan pengelola gitu ya. Misalkan pengelola itu ikut menyertakan dana di tengah-tengah gitu. Tadi kan udah dijelaskan. Terus bagaimana kalau kebalikannya, misalkan pemilik modal itu juga ikut mengelola gitu. Itu ada nggak Ustaz ya seperti itu di di akad seperti ini gitu? Pemilik gini, mudorobah itu mudorobah musyarakah ya berarti ya? Kalau tadi kan di awal ya Ustaz jadi jelaskan, jadi dia pertama sama-sama menyetorkan modal gitu bareng gitu. Iya, musyarakah berarti ya. Musyarakah Musyawarah. mudorobah ya berarti ya. Nah, yang satu lagi itu kan menyetorkan modal dan pengelola. Terus di tengah-tengah yang pengelola itu ikut menyertakan modalnya gitu kan ya. Iya, itu berarti musyarakah mudorobah kan berarti. Nah, yang saya tanyakan ini, misalkan kebalikannya gitu, di tengah-tengah ini yang memiliki pertama menyertakan modal dan mengelola, kemudian pengelola ini ikut penyetor modal ini ikut mengelola itu usaha itu gitu, boleh nggak itu kayak gitu saja? Ada nggak gitu? Kalau dengan gimana kira-kira ya? Oke, sebentar. Apalagi Bu pertanyaannya Bu? Itu salah satunya gitu ya. Pertanyaan yang kedua itu apakah di mudorobah itu penyerahan yang tadi kan contohnya sebagai contoh tadi untuk yang apa tuh yang pengembalian pokok itu di akhir periode itu emang sudah ketentuannya seperti itu atau tidak seperti yang akad-akad lain kan bisa dicicil atau gimana gitu enggak ya? Oh, ini saya langsung jawab ya. Kalau tadi di PSAK itu di apa namanya diatur ada dua ketentuan Ibu. Kalau misalnya pada saat pengembalian modal dua boleh bertahap, pada saat misalnya setiap kali kita sebagai pemilik dana itu menerima nisbah bagi hasil plus sama modalnya, atau bisa di akhir itu dikembalikan kesepakatan. Ya, boleh dua-duanya. Gitu. Baik, syukran saja. Oke. Untuk yang penyetor modal sama penyetor modal yang ikut serta di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kita akan bahas pekan depan ya Bu sama ilustrasinya. Baik, syukran. Iya, ada lagi nggak Ibu? Teman-teman. Kalau udah nggak ada lagi, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman ada waktu untuk mengulas sendiri gitu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya.
Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh nanti di Japri pekan depan kita akan bahas. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu. Happy weekend teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih. Jika Sama-sama. Baru ditutup ya langsung keluar ya.